Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Android ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial ya, berbagi informasi ke kalian, khususnya teman-teman YouTuber yang bermodalkan HP dalam membuat ataupun memproduksi videonya. Tentu kalian memiliki keterbatasan peralatan ya dalam hal pembuatan video kalian. Berbeda dengan konten-konten kreator yang memiliki peralatan yang lebih lengkap dan mungkin lebih canggih lagi ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi dalam hal menunjang kualitas video kita. Jadi saya biasa menggunakan beberapa aplikasi tersebut yang bisa saya dapatkan secara gratis melalui Google Play Store. Jadi aplikasi yang umum yang biasa digunakan para YouTuber ya dalam hal mengedit video ya, khususnya YouTuber yang bermodalkan HP ya. Jadi mereka itu biasa menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster. Jadi dari aplikasi KineMaster inilah mereka mengedit dan menambahkan gambar ataupun foto ataupun musik pada video mereka. Tapi sebenarnya ada banyak ya aplikasi edit video ini ya selain KineMaster. Mungkin ada Power Director atau aplikasi yang lainnya lah. Jadi itu tergantung dari kaliannya ya. Aplikasi yang mana yang menurut kalian gampang dan mudah untuk kalian gunakan. Tapi secara umum memang aplikasi KineMaster ini banyak digunakan para YouTuber ya. Karena selain mudah untuk digunakan, aplikasi KineMaster ini juga memiliki fitur yang cukup lengkap ya. Oke, itu yang pertama ya. Untuk aplikasi kedua itu adalah Noise Reduce. Jadi aplikasinya ini ya. Jadi aplikasi Noise Reduce ini adalah aplikasi untuk menghilangkan noise atau mengurangi noise dari video kita. Jadi mungkin kita membuat video itu ada suara-suara kecil ya, suara-suara berisik yang terdengar dari belakang ataupun dari luar ya. Jadi dengan aplikasi Noise Reduce ini, jadi untuk mengurangi suara-suara berisik tersebut. Jadi ini suatu saat mungkin akan perlu juga untuk kita gunakan. Untuk aplikasi yang ketiga adalah AJet Recorder ini. Jadi bisa kalian lihat ya. Jadi AJet Recorder ini adalah aplikasi untuk merekam layar. Jadi aplikasi ini cocok digunakan bagi kalian yang memiliki video ataupun tema channel tutorial ya. Jadi untuk tema-tema channel tutorial seperti saya ini contohnya ya. Jadi saya sangat banyak menggunakan aplikasi AJet Screen Recorder ini. Jadi aplikasi ini bisa kalian dapatkan secara gratis di Google Play Store. Jadi aplikasi ini sangat membantu ya bagi kalian seorang YouTuber yang memiliki niche ataupun tema channel tutorial. Jadi untuk aplikasi yang keempat ya, aplikasi berikutnya ada TagView ya. Kalian bisa lihat ini. Aplikasi TagView ini saya gunakan untuk mengambil tag ya. Jadi saya biasa mengambil tag itu untuk membuat tag ataupun tag dengan menggunakan aplikasi TagView ini. Jadi jika kalian mau tahu bagaimana cara penggunaannya, kalian mungkin bisa menonton video saya yang sebelumnya ya. Kalian bisa lihat di atas ini di iCard, atau nanti di akhir video ini akan saya cantumkan ya untuk bagaimana cara membuat tag dengan menggunakan aplikasi TagView ini. Jadi kita bisa mengambil tag daripada video orang lain tentunya dengan judul dan tema yang sama ya, dan kita masukkan ke tag pada video kita. Jadi ini lebih memudahkan kita ya. Jadi kita tidak perlu berpikir lagi untuk membuat tag apa pada video kita tersebut. Jadi kita tinggal copy paste saja, dan ini aman ya, tidak copyright ya. Jadi untuk copy paste tag ini tidak copyright, jadi bebas hak cipta. Jadi untuk aplikasi berikutnya ya, ini ada Video Stabilizer. Jadi aplikasi Video Stabilizer ini saya gunakan pada saat video saya itu tidak stabil ya, atau bisa dibilang video saya itu bergerak ya, tidak stabil. Jadi dengan aplikasi Video Stabilizer ini, maka video yang ditampilkan ataupun yang dihasilkan akan lebih stabil. Jadi seperti itu ya. Jadi Video Stabilizer ini adalah satu produk juga dengan aplikasi KineMaster. Oke, jadi untuk berikutnya itu ada aplikasi Background Eraser. Jadi ini aplikasi untuk menghilangkan latar belakang pada foto ataupun gambar. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa menghilangkan background yang ada di latar belakang foto ataupun gambar kita ya. Jadi aplikasi ini biasanya saya manfaatkan untuk sebagai aplikasi penunjang ya untuk membuat thumbnail. Jadi ada beberapa thumbnail yang saya buat. Tentunya saya memanfaatkan juga aplikasi Background Eraser ini sebagai aplikasi untuk menghilangkan background ataupun latar belakang pada foto ataupun gambar. Oke, jadi kemudian aplikasi yang berikutnya ya, itu ada aplikasi Lead Photo. Jadi aplikasi Lead Photo ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengkompres foto ataupun gambar. Jadi biasanya itu saya banyak menggunakannya itu pada thumbnail saya. Jadi ukuran untuk mengupload thumbnail itu kan itu maksimal itu 2 mega. Terkadang dalam membuat thumbnail itu saya bisa sampai 3 ataupun sampai 5 mega ya thumbnail saya itu. Jadi untuk bisa diupload ke channel YouTube saya, ke video YouTube saya, tentu gambar tersebut, thumbnail tersebut harus kita kompres dulu menjadi
ukuran yang seharusnya ya, yaitu ukuran 2 mega. Jadi saya memanfaatkan aplikasi Lead Photo ini untuk mengkompres foto ataupun gambar dari thumbnail saya tersebut. Oke, jadi untuk aplikasi berikutnya ya. Jadi untuk aplikasi berikutnya ini adalah aplikasi Text Voice. Jadi aplikasi Text Voice ini adalah aplikasi yang berguna jika kalian membuat video dengan narasi Google ya. Jadi saya biasa memanfaatkan aplikasi Text Voice ini untuk membuat video dengan narasi Google. Jadi bukan dari suara saya ya, jadi suara Google. Jadi seperti itu ya. Untuk berikutnya itu ada aplikasi Google Chrome. Jadi aplikasi ini biasa digunakan dan umum digunakan oleh YouTuber yang memang dalam pembuatan ataupun penguploadan videonya itu dengan menggunakan ponsel. Jadi biasanya kita mengupload video itu melalui YouTube Dashboard ya, dan YouTube Dashboard itu kita buka melalui aplikasi Google Chrome ini. Jadi aplikasi Google Chrome ini sangat bermanfaat ya dalam hal untuk mengupload video maupun mengedit deskripsi, tag, hashtag ataupun yang lainnya. Oke, jadi kita lanjut aja ke aplikasi berikutnya. Untuk aplikasi berikutnya itu saya menggunakan Open Camera dalam hal pengambilan video ataupun gambar. Jadi saya biasa mengambil video itu dengan aplikasi Open Camera ini. Jadi selain aplikasinya ini memiliki fitur yang cukup lengkap ya, fitur yang bisa memenuhi kebutuhan video kita, tentu aplikasi ini sangat bagus ya. Dan untuk hasil videonya pun lebih bagus ya, lebih baik dibandingkan dengan kamera video bawaan dari ponsel kita sendiri. Nah, kemudian adalah aplikasi YouTube Studio. Jadi kalian YouTuber wajib untuk memiliki aplikasi YouTube Studio ini pada ponselnya ya. Jadi pada aplikasi YouTube Studio ini bisa kalian lihat ada menu video, playlist, komentar, dan analitik. Jadi di aplikasi YouTube Studio ini kita bisa berkomentar atau membalas komentar dari penonton kalian. Selain itu di sini ada menu analis. Jadi pada menu analitik ini ada ringkasan, jangkauan, interaksi, penonton, dan pendapatan. Pada aplikasi YouTube Studio ini banyak informasi yang kita dapatkan pada tiap-tiap video kita. Selain itu kalian juga mungkin membutuhkan aplikasi yang bernama TubeBuddy. Jadi dengan aplikasi TubeBuddy ini kita dapat mengoptimasi di tiap-tiap video kita. Jadi dari aplikasi TubeBuddy ini kalian bisa melihat seberapa baikkah optimasi kalian pada tiap-tiap video kalian. Oke, jadi untuk aplikasi berikutnya adalah Pixellab. Jadi pada aplikasi Pixellab ini kita bisa mengedit ataupun membuat thumbnail video YouTube kita. Jadi sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk membuat thumbnail video YouTube kita. Jadi diantaranya itu ada aplikasi PixArt ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu tergantung dari kalian ya ingin menggunakan aplikasi yang mana. Jadi menurut saya untuk aplikasi Pixellab ini itu fitur-fiturnya udah cukup lengkap lah, bisa kita gunakan untuk membuat thumbnail. Selain itu aplikasi ini juga mudah untuk digunakan. Oke, kita kemudian beralih ke aplikasi CapCut. Jadi bisa kalian lihat ya. Jadi aplikasi CapCut ini sebenarnya aplikasi untuk edit video ya, hampir sama dengan aplikasi KineMaster. Tapi saya biasanya menggunakan aplikasi ini pada saat saya ingin mengganti ataupun mengubah latar belakang video saya. Jadi lebih gampang kita untuk mengganti latar belakang video kita itu dengan menggunakan aplikasi CapCut ini. Jadi saya pun sudah membuat tutorialnya. Jadi apabila kalian belum tahu ataupun belum paham bagaimana cara mengubah ataupun mengganti latar belakang video kita, bisa kalian lihat di video saya yang lainnya ya. Dan nanti di akhir video ini juga akan saya lampirkan. Oke, kemudian kita beralih ke aplikasi Control Screen Orientasi. Jadi aplikasi ini berguna untuk menjadikan layar pada ponsel kita itu sesuai dengan keinginan kita. Seperti layar pada ponsel saya ini ya. Kalian bisa lihat layar pada ponsel saya ini dia landscape ya. Jadi saya menggunakan aplikasi Control Screen Orientasi ini. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mengubah layar dari ponsel kita ini menjadi portrait ataupun landscape. Walaupun ada aplikasi bawaan dari ponsel sendiri ya untuk merubah dari portrait ke landscape ataupun dari landscape ke portrait ya. Tapi kalau untuk aplikasi yang saya gunakan ini, jadi pada desktop, pada layar utama di ponsel handphone kita pun bisa kita buat menjadi landscape seperti ini. Oke, jadi kemudian kita beralih ke aplikasi berikutnya ya, aplikasi Pinterest. Jadi aplikasi Pinterest ini biasa saya gunakan untuk saya membagikan video-video saya setelah saya publish. Jadi video-video YouTube saya apabila sudah saya publish, maka saya akan bagikan ke aplikasi Pinterest. Jadi aplikasi Pinterest ini seperti aplikasi untuk berbagi foto dan gambar ya. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mempromosikan video YouTube kita. Jadi untuk aplikasi berikutnya adalah aplikasi Streamlabs. Jadi bisa kalian lihat aplikasinya ini ya. Jadi aplikasi Streamlabs ini adalah aplikasi untuk kita gunakan sebagai streaming video ya di channel YouTube kita.
Jadi walaupun di aplikasi YouTube-nya sendiri pun ada aplikasi streaming ya, tapi kalau untuk aplikasi Streamlabs ini dia tidak memiliki batasan ya. Dalam arti walaupun pada aplikasi YouTube sendiri ada fitur streamingnya ya, tapi sedikit berbeda dengan aplikasi Streamlabs ini. Sebagai contoh, mungkin jika kita ingin menggunakan fitur streaming pada aplikasi YouTube kita, mungkin kita harus mendapatkan setidaknya subscriber itu 1000 ya. Jadi berbeda dengan aplikasi Streamlabs ini. Jadi untuk aplikasi Streamlabs ini, berapapun jumlah subscriber kita tetap bisa melakukan streaming. Sebenarnya di bawah 1000 subscriber pun kita tetap bisa ya menggunakan fitur streaming pada aplikasi YouTube ya. Cuman halnya kita hanya bisa menggunakannya pada PC ya atau komputer. Jadi tidak bisa kita menggunakan fitur streaming tersebut menggunakan ponsel kita apabila jumlah subscriber kita di bawah 1000. Jadi untuk Streamlabs ini, berapapun jumlah subscriber kita bisa tetap melakukan streaming. Oke, jadi kemudian kita akan beralih ke aplikasi berikutnya ya. Jadi untuk aplikasi berikutnya itu adalah aplikasi Snapseed. Jadi bisa kalian lihat. Jadi aplikasi Snapseed ini bisa kita gunakan untuk mengedit foto ataupun gambar kita. Di ini aplikasi untuk fitur-fiturnya, untuk fitur edit foto dan gambarnya itu sudah lebih lengkap. Oke, kemudian kita beralih ke aplikasi berikutnya. Aplikasinya bernama Social Blade. Jadi aplikasinya seperti ini ya. Jadi dengan aplikasi Social Blade ini kita bisa melihat estimasi performa channel YouTube kita. Selain itu kita juga bisa melihat estimasi performa channel YouTube orang lain juga ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Di sini akan terlihat performa channel YouTube kita, dan di sini juga kita bisa melihat performa daripada channel YouTube orang lain. Jadi selain itu kita juga bisa melihat performa sosial media kita, sebagai contoh Instagram, Twitter ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah aplikasi YouTube itu sendiri. Jadi dengan aplikasi YouTube ini kita bisa melihat video-video orang lain, kita bisa belajar dari video-video orang lain juga di situ. Oke, jadi mungkin itulah beberapa aplikasi yang biasa saya gunakan ya sebagai YouTuber yang bermodalkan HP. Jadi kalian pun saya rasa memiliki aplikasinya sendiri-sendiri dalam hal meningkatkan performa videonya. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan aplikasi yang saya rekomendasikan ini ya dalam hal meningkatkan kualitas video kalian. Walaupun kalian tidak memiliki atau memiliki keterbatasan peralatan ya, mungkin kalian bisa memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini yang tentunya gratis yang bisa kalian dapatkan di Google Play Store. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi yang bisa saya berikan ya kepada kalian teman-teman YouTuber yang bermodalkan HP. Dan satu lagi pesan saya ke kalian ya teman-teman YouTuber, jangan hanya mau belajar pada satu channel YouTube saja, belajarlah dari banyak channel YouTube. Jadi semakin banyak guru kalian, tentunya ilmu kalian akan semakin banyak pula. Mungkin itu aja sedikit informasi dan masukan yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga ke teman-teman YouTuber lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.